Sudah? Semuanya sudah coba login kembali? Kalau sudah coba login kembali, kemudian masuk ke target SKP tahunan tadi, di menu SKP, kemudian pilih target dan realisasi tahunan, pilih target, kemudian lihat apakah target SKP tahunannya itu sendiri sudah berubah menjadi statusnya menjadi sudah disetujui oleh atasan atau tidak. Kalau sudah disetujui, artinya kita bisa lanjut ke tahap kedua, yaitu menyusun target bulanan berdasarkan SKP tahunan. Menyusun target bulanan berdasarkan SKP tahunan. Caranya bagaimana? Caranya hampir sama seperti tadi. Seperti kita menyusun target SKP tahunan tadi. Caranya yaitu masih sama, yaitu mengakses menu SKP. Mengakses menu SKP. Kalau tadi target dan realisasi tahunan, sekarang target dan realisasi bulanan. Tadi target dan realisasi tahunan, sekarang target dan realisasi bulanan. Bapak Ibu bisa klik target dan realisasi bulanan di sini. Nah, di sini akan muncul kolom periode juga, sama seperti tadi dalam target SKP tahunannya. Nah, cara input periode bulanannya bagaimana? Bapak Ibu bisa klik di pojok kiri atas itu tambah, tombol tambah. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih bulan dan tahun berapa. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat target bulanan bulan Juni tahun 2021, semisal. Maka Bapak Ibu pilih bulan 6 tahun 2021. Tahun 2021 Bapak Ibu bisa klik simpan. Maka terbentuklah untuk target bulanan bulan Juni tahun 2021. Saya ulangi ya Bapak Ibu caranya ya. Caranya masih di menu SKP, kemudian klik target dan realisasi bulanan. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di kiri atas tabel itu ada tombol tambah. Bapak Ibu bisa klik tambah. Kemudian pilih bulan dan tahun berapa yang ingin Bapak Ibu buatkan target bulanannya. Misalkan bulan 6 tahun 2021. Kalau sudah klik simpan, oke. Nah, maka kita sudah memiliki periode untuk target bulanannya itu sendiri. Kalau sudah seperti ini, sama seperti tadi kita menyusun target SKP tahunan, di sini ada tombol target SKP bulanan. Bapak Ibu bisa lihat ya, di sebelah kanan periode ini ada tombol target dan SKP bulanan. Target SKP bulanan, Bapak Ibu bisa klik. Target SKP bulanan, Bapak Ibu bisa klik. Seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Judulnya cukup jelas, target SKP bulan Juni tahun 2021. Nah, saya tunggu Bapak Ibu sekalian sampai masuk ke form ini. Masuk ke menu ini, target SKP bulan Juni tahun 2021. Nah, kalau sudah sampai sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun target bulanan berdasarkan SKP tahunan. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Mohon diperhatikan. Jadi ada dua metode bagaimana caranya kita menyusun target bulanan berdasarkan SKP tahunan. Ada dua metode bagaimana caranya kita menyusun target bulanan berdasarkan SKP tahunan. Metode yang pertama adalah dengan metode breakdown secara kuantitas. Saya ulangi, metode yang pertama adalah metode breakdown secara kuantitas. Breakdown itu artinya memecah nih Bapak Ibu sekalian ya, memecah. Jadi yang dipecah itu adalah kuantitasnya. Dari SKP tahunan ke target bulanan yang dipecah adalah kuantitasnya. Contohnya seperti apa? Contohnya
misal saya punya target SKP tahunan menerima surat, sederhananya saja. Menerima surat sebanyak 1.200 surat per tahun. Ketika saya ingin membuat target bulanan, namanya sama target bulanannya, yaitu menerima surat. Satuannya pun juga sama, yaitu sama-sama surat. Yang berbeda adalah kuantitasnya untuk target bulanannya. Kalau target tahunannya 1.200 surat, kira-kira target bulanannya berapa? 100. Kalau seandainya kita bagi rata 12 ya, maka target bulanannya adalah 100. Yang dipecah adalah kuantitasnya, jumlah kuantitasnya. Nama kegiatan berikut satuan kuantitasnya sama seperti SKP tahunannya. Jadi SKP tahunannya menerima surat 1.200 surat, sedangkan target bulanannya adalah sama, yaitu menerima surat, satuannya surat, tapi kuantitasnya berbeda, yaitu bukan 1.200 tetapi 100. Bisa dipahami ya, yang diberikan secara kuantitasnya. Nah, itu yang pertama. Metode yang kedua adalah metode breakdown secara tahapan atau proses. Di dalam metode breakdown secara tahapan atau proses ini, yang di breakdown atau yang dipecah bukan kuantitasnya, tetapi tahapan atau proses dalam mencapai target SKP tahunan tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah semisal kita punya target SKP tahunan menyusun satu laporan, mengembangkan satu aplikasi misalkan seperti itu. Nah, yang satu laporan atau satu aplikasi tersebut kan tidak bisa kita pecah secara kuantitas seperti tadi. Kalau kita paksa kita pecah secara kuantitas, maka target bulanan kita jadi berapa? 1/12 laporan, 1/12 aplikasi dan sebagainya. Gak bisa kita pecah secara kuantitas. Nah, untuk kegiatan yang modelnya seperti itu, di breakdownnya bukan secara tidak secara kuantitas, tapi secara tahapan atau proses. Dalam mencapai satu laporan tersebut, dalam mencapai satu aplikasi tersebut, proses tahapan apa saja yang kita lakukan? Semisal mengumpulkan data laporan, satuannya adalah data. Menyusun konsep laporan, satuannya adalah konsep. Seperti itu. Itu adalah yang disebut dengan breakdown secara tahapan atau proses. Nama berikut satuan kuantitasnya di dalam target bulanannya itu bisa berbeda dengan SKP tahunannya. Kalau tadi di breakdown secara kuantitas, nama maupun satuan kuantitasnya sama ya. SKP tahunannya menerima surat, satuannya surat. Target bulanannya juga sama, menerima surat, satuannya surat. Namun kuantitasnya beda. Nah, kalau breakdown secara tahapan atau proses, nama kegiatan berikut satuan kuantitasnya itu bisa berbeda dengan SKP tahunannya. SKP tahunannya adalah menyusun laporan, satuan laporan. Target bulanannya mengumpulkan data, satuannya data. Menyusun konsep laporan, satuannya draft atau konsep. Dia bisa berbeda dengan induknya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan breakdown secara tahapan atau proses. Sama seperti kegiatan kita ini. Kegiatan TOT kita ini pelaksanaannya adalah hanya di tanggal 11-12 Juni saja. Kegiatannya 11-12 Juni saja. Tetapi prosesnya, kalau Bapak Ibu bertanya ke panitia, prosesnya kan bukan 11-12 Juni saja. Mungkin dari bulan-bulan lalu, dari bulan April atau Mei itu sudah berproses. Teman-teman panitia itu sudah berproses, sudah bertahap. Mungkin harus berkoordinasi dengan narasumber, berkoordinasi dengan bagian hotel misalkan, berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk anggaran dan sebagainya. Itu yang disebut dengan proses ataupun tahapannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan coba contohkan di dalam aplikasi ini. Tadi sengaja saya inputkan SKP tahunannya ada 2, karena saya akan contohkan bagaimana cara membreakdown target tahunan ke bulanan dengan metode yang pertama, breakdown secara kuantitas dan breakdown secara tahapan atau proses. Mohon diperhatikan, jangan diikuti ya, perhatikan dulu, jangan diikuti. Caranya adalah
saya klik tombol tambah di sini. Nah, di sini akan muncul SKP tahunan saya. Ada dua, menginput data dan menyusun laporan. SKP tahunan ini bisa muncul di sini dikarenakan sudah diverifikasi atasan. Jadi kalau Bapak Ibu SKP tahunan tadi belum diverifikasi atasan, dia tidak akan muncul di sini. SKP tahunan yang tidak diverifikasi atasan, dia tidak akan muncul di dalam pada saat kita menyusun target bulanan. Karena target bulanan itu dasarnya adalah harus dari salah satu SKP tahunan, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau seandainya ada pegawai di unit kerja Bapak Ibu sekalian bertanya, Pak, kok saya di dalam target bulanan ini, penyusunan target bulanan, SKP tahunan saya kok tidak muncul? Nah, artinya belum diverifikasi oleh atasannya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, saya akan pilih salah satu. Misalkan saya ambil yang menginput data dulu, basisnya, SKP tahunannya. Nah, kemudian setelah saya menginput data, sistem akan bertanya, mau di breakdown-nya secara tahapan atau tidak? Kalau tidak, artinya ingin di breakdown secara kuantitas. Kalau iya, berarti ingin di breakdown secara tahapan atau proses. Saya perbesar sedikit ya, biar terlihat. Nah, saya pilih tidak karena akan saya breakdown secara kuantitas. Target SKP tahunan saya adalah menginput data sebanyak 1.200. Nah, sekarang bulanannya saya ambil misalkan 100, satuannya adalah data misalkan. Kemudian target waktu dan biaya saya abaikan dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Langsung saya klik simpan. Oke. Nah, maka terbentuklah target bulanan saya, yaitu menginput data sebanyak 100 data. Nah, itu kalau breakdown-nya secara kuantitas, tahapan tidak. Nah, bagaimana caranya kalau seandainya kita ingin membuat target bulanan yang di breakdown secara tahapan atau proses? Perhatikan ya. Mas, kok itu 1 hari Mas target waktunya? Ya. Untuk waktu biaya saya abaikan dulu ya. Abaikan dulu aja. Oke. Saya klik tambah lagi di sini. Kemudian saya pilih SKP tahunannya, yaitu menyusun laporan. Kebetulan untuk yang menyusun laporan ini satu laporan ya, 1 tahun 12 bulan. Kemudian saya pilih tahapan iya, karena ingin saya breakdown secara tahapan. Saya pilih ya di sini. Nah, di sini semuanya ketika saya pilih ya, di semuanya langsung auto disable. Nggak bisa saya input. Nggak bisa saya input. Ini juga nggak bisa saya input. Karena begitu saya klik ya, langsung saya klik simpan. Oke. Nah, bedanya di sini adalah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Bedanya adalah di sini di kolom tahapan akan muncul ikon pensil seperti ini. Di kolom tahapannya. Fungsinya apa? Kenapa muncul ikon pensil seperti ini? Fungsinya adalah untuk menginputkan tahapannya. Untuk menyusun laporan tersebut, tahapan yang harus saya lakukan di bulan Juni tahun 2021 itu apa? Nah, ini kegiatan tahapannya silahkan Bapak Ibu inputkan. Misalkan mengumpulkan data laporan misalkan. Semisal targetnya adalah 5 data. Waktu biaya saya abaikan dulu. Saya klik simpan. Oke. Bapak Ibu bisa lihat numberingnya berubah menjadi 2A. Menjadi 2A ya. 2A itu artinya adalah tahapan dari nomor 2. Adakah tahapan yang lainnya? Kalau seandainya ada, Bapak Ibu bisa klik tahapan ini lagi. Dia menyusun laporan. Klik, kemudian misalkan kita masukkan tahap yang kedua, menyusun konsep laporan. Targetnya adalah misalkan 2 konsep.
Dua konsep, saya klik simpan. Oke. Maka menjadi 2B. 2A dan 2B ini adalah tahapan dalam pekerjaan menyusun laporan untuk bulan Juni tahun 2021. Baik. Datanya bisa diedit. Oh, kalau seandainya seperti itu tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Jadi kalau mau hanya dihapus, buat lagi jadi diinput lagi, maka dia menjadi 2B-nya akan naik jadi 2A posisinya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya sudah selesai penyusunan target bulanan, baik secara breakdown secara kuantitas atau tahapan. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti lihat dulu tipikal kegiatannya itu apakah bisa di-breakdown secara tahapan, apakah bisa di-breakdown secara kuantitas. Dan ini tidak ada satu hal yang baku bahwa kegiatan tersebut apakah bisa di-breakdown secara tahapan atau di-breakdown secara kuantitas. Kalau makanya bahasa saya adalah jika memungkinkan silahkan breakdown secara tahapan, jika memungkinkan breakdown secara kuantitas. Jadi jangan dipaksakan, misalkan nggak bisa di-breakdown secara kuantitas tapi dipaksa di-breakdown secara kuantitas, itu tidak bisa. Seperti itu. Jadi jika memungkinkan silahkan breakdown secara kuantitas, jika memungkinkan breakdown secara tahapan atau proses. Kalau seandainya ada kegiatan yang bisa di-breakdown secara kuantitas tapi mau saya breakdown secara tahapan, dan itu bisa juga, silahkan Bapak Ibu boleh pilih mau di-breakdown secara kuantitas atau tahapan. Semisal waktu sosialisasi kami di BKN, kebetulan kita memberikan sosialisasi ke driver atau pengemudi. Target SKP-nya pengemudi adalah salah satunya menyusun laporan pemeriksaan kendaraan. Targetnya adalah 240 laporan per tahun. Kalau saya breakdown secara kuantitas, 240 laporan ini apakah bisa di-breakdown secara kuantitas? Bisa, targetnya adalah 20 laporan per bulan. Tapi ada satu driver yang dia nggak mau breakdown secara tahapan, tidak mau breakdown secara kuantitas. Mas, untuk mengecek membuat laporan kendaraan itu kan ada proses, ada tahapannya, Mas. Tahapannya adalah saya harus mengecek ampas kopling, saya harus mengecek rem, saya harus mengecek karburator, misalkan seperti itu. Itu kan tahapannya. Boleh nggak saya breakdown secara tahapan? Silahkan, silahkan. Walaupun bisa di-breakdown secara kuantitas, tapi YBS menginginkan lebih di-breakdown secara tahapan. Jadi silahkan ditentukan. Jika memungkinkan silahkan breakdown secara kuantitas. Jika memungkinkan di-breakdown secara tahapan juga silahkan. Kuncinya di situ. Jadi tidak ada hal yang baku. Oh, ini harus di-breakdown secara tahapan. Oh, ini harus secara kuantitas, dipaksakan, itu tidak bisa. Nah, silahkan Bapak Ibu membuat target bulanan, dan yang tahu detail tahapan dari suatu pekerjaan adalah si pemangku jabatan itu sendiri. Saya tidak tahu substansi pekerjaan Bapak Ibu sekalian itu apa. Dan bahkan untuk kegiatan yang sama, jabatan yang sama, bisa saja tahapannya berbeda. Kalau seandainya tidak memiliki SOP ya, bisa saja tahapannya berbeda. Contoh, semisal saya diminta untuk mengembangkan sistem, teman saya juga diminta untuk mengembangkan sistem. Mungkin tahapan saya adalah saya butuh referensi dulu, karena saya sebelumnya belum pernah mengembangkan sistem. Tapi teman saya kebetulan dia sudah sering mengembangkan sistem, jadi tidak butuh referensi. Maka tahapan saya adalah yang pertama mencari referensi. Teman saya sudah mulai membangun bisnis proses, jadi bisa saja berbeda. Silakan Bapak Ibu buat target bulanannya. Silakan jika memungkinkan di-breakdown secara tahapan, jika memungkinkan breakdown secara kuantitas. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana, apakah sudah di-breakdown menjadi target bulanan? Bebas ya, ingin di-breakdown secara tahapan, ingin di-breakdown secara kuantitas, itu juga silakan. Tadi beberapa peserta saya cek sudah ada yang di-breakdown secara kuantitas, ada juga yang di-breakdown secara tahapan atau proses. Seperti itu.
Sudah? Semuanya masing-masing sudah punya target bulanan? Kalau seandainya sudah punya target bulanan, artinya selesai di tahap kedua ya kita. Selesai di tahap kedua, target bulanan sudah ada, tinggal kita realisasikan saja. Nah, bagaimana cara merealisasikannya? Melalui laporan harian. Melalui laporan harian. Nah, sebelum kita masuk ke tahap terakhir atau tahap ketiga untuk input laporan harian, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh panitia. Silahkan.